Donghua mungkin berhenti di layar, tetapi Ascension ID akan membuka setiap bagian yang belum diperlihatkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, cari posisi paling nyaman, dan jangan lupa siapkan kopi dan gorengan kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. 7 hari di dalam sel Celestial Bureau bukan cuma soal kurungan fisik, tapi tentang penghancuran mental secara perlahan. Suara makian, sumpah serapah, dan jeritan histeris dari sel terdalam sudah jadi makanan sehari-hari para penjaga. Pemilik suara itu adalah Yan Yan, putri Isnether Isle yang dulu datang dengan keangkuhan setinggi langit, kini hanya bisa melampiaskan keputusasaannya pada dinding batu yang dingin. Saat pertama kali dikurung, 10 Dharma Shackle sudah terpasang rapi, mengunci seluruh sirkulasi kultivasinya. Tapi bagi Yan Yan, amarahnya terlalu besar untuk diredam hanya dengan 10 rantai. Dia terus mengutuk, terus berteriak, sampai suara seraknya terdengar tak ubahnya seperti binatang liar yang terluka. Di ruang kerjanya yang tenang, Sucing sama sekali tidak mendengar jeritan itu secara langsung. Tatapannya hanya tertuju pada selembar kertas. Laporan tertulis tentang tingkah pola tahanan gilanya yang baru saja masuk ke mejanya. Tidak ada emosi di mata pemuda itu. Tidak ada kepuasan, apalagi rasa kasihan. Ia hanya melirik singkat isi lembaran tersebut sebelum akhirnya mendongak, menatap petugas di depannya. Jawaban yang keluar dari mulutnya terdengar begitu tenang, tapi sanggup membuat tenggorokan petugas itu mendadak kering. Tambahkan 10 Dharma Shackles lagi. Petugas itu sempat terpaku sejenak, menelan ludah sebelum akhirnya membungkuk dalam-dalam dan terburu-buru keluar menjalankan perintah. 20 rantai penyegel kini meremukan tubuh dan jiwa Yan Yan siang dan malam. Amarahnya perlahan padam, berganti menjadi rintihan tak berdaya. Sucing sendiri tidak pernah sekalipun menginjakan kaki ke sel bawah tanah hanya untuk sekedar memamerkan kemenangannya. Baginya, Yan Yan bukan lagi sebuah ancaman. Perempuan itu hanyalah sebuah aset, tahanan yang sedang menunggu eksekusi politik dari Seven Blood Eyes. Di saat cahaya Yan Yan perlahan redup di balik kegelapan sel, di luar sana, nama Sucing justru sedang melambung menuju puncaknya. Dalam kurun waktu 1 minggu, ia 2 kali ditunjuk menjalankan tugas sebagai Envoy Disciple untuk menyambut utusan dari berbagai ras asing. Tugas yang awalnya dianggap sebagai beban formalitas, belakangan membuktikan nilainya. Posisi Envoy adalah tambang emas. Setiap tamu yang datang membawa upeti, pil obat kelas tinggi, material langka, hingga benda-benda pusaka menumpuk di dalam bag of holding miliknya. Bahkan Ding Sui dan Gu Muqing sampai harus turun tangan membantu merapikan tumpukan hadiah yang terus berdatangan. Namun, dinamika paling menarik justru datang dari para kultivator wanita ras non-manusia. Meski bangsa manusia telah lama kehilangan kejayaannya di benak ras-ras asing, standar estetika dan paras dingin milik Sucing menjadi magnet yang mematikan. Mereka berkali-kali mendesak kapten agar membawanya keluar hanya untuk bisa dilihat langsung. Bahkan putri dari bangsa Sistar berkali-kali menemuinya secara pribadi, mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam lingkaran terdekat pemuda itu. Tetapi ia tetaplah sosok yang kita kenal. Sifat dasarnya yang selalu waspada membuang semua godaan itu. Ia membangun dinding tebal, tak memberi ruang sedikit pun bagi siapapun yang belum teruji kesetiaannya. Meroketnya reputasi Sucing di mata ras-ras asing ini tak pelak memaksa sekte untuk meresmikan posisi barunya di puncak kekuasaan. Ia secara sah diangkat menjadi Direktur Violent Crimes Division. Seluruh kewenangan, pasukan, dan operasional divisi kejahatan keras kini mutlak berada di bawah genggamannya. Di sisi lain, si kapten melakukan manuver yang mengejutkan banyak pihak. Pria gila itu menolak promosi jabatan tinggi di kementerian dan secara sukarela bergeser menjadi Direktur Intelligence Division. Sebuah posisi yang tampak biasa di permukaan, namun menyimpan jangkauan tangan yang sangat jauh di balik layar. Dan di sore yang dingin itu, garis takdir 2 pimpinan divisi baru ini akhirnya bertemu di atas Dharma Skiff milik Sucing. Bersama Zhang San, mereka bertiga duduk menikmati minuman di bawah langit redup. Kapten menggigit buah apel di tangannya sambil tertawa lepas. Orang bodoh saja yang mau duduk di kursi kementerian. Intelligence Division itu ladang permainan sesungguhnya. Aku bisa mengatur jaringan mata-mata, memburu pengkhianat, membongkar rahasia ras asing. Hidup kita bakal jauh lebih berwarna. Zhang San hanya bisa menggeleng pasrah mendengar celotehan gila itu, sementara Sucing memilih diam. Tatapan matanya tertuju pada botol kaca kecil di sampingnya. Botol berisi sisa-sisa serangga Black Beetles yang selamat dari pertempuran sebelumnya. Jumlahnya menyusut drastis, dan kekuatannya jauh dari kata memuaskan untuk ancaman di masa depan.
Di tengah gelak tawa kapten, ia mendadak memotong suasana dengan satu pertanyaan yang dingin. "Ernio, aku ingin meracik racun yang bisa membunuh kultivator Goldcore." Keheningan mendadak menyapu area dermaga. Candy arak di tangan Jang San terhenti di udara. Ia refleks menggeser duduknya menjauh dari Sucing. Pemikiran untuk menciptakan formula penumpas tingkat Goldcore di tingkat kultivasi mereka bukan cuma terdengar arogan, tapi sudah mendekati kegilaan murni. Tapi bagi kapten, kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Matanya membelalak gila. Ia bahkan diam-diam menelan beberapa pil penawar di balik jubahnya sebelum merapatkan posisi duduknya. "Kalau begitu, dengarkan rencanaku. Aku pegang intelijen, kau pegang violent crimes. Kita gabungkan dua kekuatan ini, lalu kita ambil alih kekuasaan Seven Peak sebelum perang ini usai." Rencana gila kapten langsung mentah di tangan Sucing. Pemuda itu menolaknya tanpa ragu. Ia yang sekarang bukan lagi sosok polos yang bisa dengan mudah diseret masuk ke dalam aksi nekat kapten. Ia menegaskan tujuannya, masuk pengasingan dan fokus pada riset formulanya. Dan begitu obrolan di atas kapal itu usai, Sucing tak membuang waktu satu detik pun untuk membuktikan kata-katanya. Malam itu juga, eksperimen berbahaya itu dimulai di dalam kabin Dharmaskiff. Boom! Ledakan skala kecil berkali-kali menggetarkan lambung kapal. Asap pekat merayap memenuhi ruangan, membawa bau menyengat hingga memaksa kapten dan Jang San kabur melompati pagar dek. Di dalam kabin yang penuh asap, Sucing terduduk di antara reruntuhan botol obat. Tatapannya menatap botol serangga yang tak menunjukkan reaksi apapun. Racun biasa tak lagi mempan memicu evolusi mereka. Di tengah jalan buntu itu, ingatannya melayang kembali pada sosok yang pernah mengajarinya dasar pemikiran ini, Grandmaster Bai. Ia teringat satu prinsip tua dari gurunya, bahwa racun dan serangga sesungguhnya adalah dua hal yang bernapas di atas jiwa yang sama. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengeluarkan lembaran naskah tua peninggalan sang guru. Lembar demi lembar ia amati, menelusuri tiap coretan tinta tua itu, hingga jarinya berhenti di satu nama yang selama ini terabaikan, Daston Lily. Bunga langka yang biasanya cuma dipakai pemburu untuk memikat binatang liar. Tapi di tangan seorang ahli ramuan, Daston Lily punya sifat tersembunyi yang jauh lebih kuat. Kemampuannya merangsang mutasi biologi secara paksa pada makhluk berukuran mikro. Tanpa menunda waktu, seluruh tabungan hasil misi dan upeti yang baru saja dikumpulkan Sucing langsung dihabiskan di pasar gelap Harbor 176. Berkarung-karung Daston Lily dan puluhan ekstrak racun langka ia bawa kembali ke kapal. Hari pertama ia mencoba mencampur Daston Lily dengan ekstrak racun ular. Gagal, serangganya justru mati membusuk. Hari ketiga ia mencoba menaikkan kadar racun logam. Serangga itu bertahan, tapi ukurannya terlalu besar untuk menembus pertahanan kultivator kuat. Baru di hari ketujuh, setelah ratusan eksperimen yang hampir menghancurkan kabinnya, misteri itu perlahan terkuak. Pemuda itu menemukan ramuan ini tak bisa dibentuk hanya dari satu atau dua bahan. Butuh 7 kombinasi tanaman khusus yang diracik dengan presisi ketat. Sebuah formula kompleks yang akhirnya membuat Black Beetles tersebut bermutasi, menyusut hingga seukuran debu, namun menyimpan daya rusak yang luar biasa. Namun, begitu Sucing melihat serangga mikro itu bergerak di balik wadah kaca, sebuah kenyataan pahit lain mendadak terungkap. Formula 7 tanaman ini baru sekedar pemicu awal. Ibarat pintu rumah, tanaman obat baru kunci pembukanya. Untuk membuat racun ini benar-benar sanggup menembus pertahanan Goldcore, serangga mikro ini butuh pasokan energi yang jauh lebih ganas. Mereka butuh inang untuk digerogoti. Mereka butuh energi kehidupan langsung dari inang hayati. Tatapannya perlahan memusat. Sebuah senyum dingin terukir tipis di bibir Sucing. Ia membereskan botol-botolnya, melangkah keluar menembus angin malam, dan berjalan menuju satu-satunya tempat di mana subjek di area tahanan bukan lagi hal yang terlindungi. Sel bawah tanah Celestial Bureau. Langkah kaki pemuda itu terdengar konstan, mengetuk lorong basah Celestial Bureau. Suasana tegang dan keputusasaan makin menyengat seiring ia berjalan makin dalam ke area tahanan. Suasana penjara bawah tanah hari itu sangat gaduh. Sumpah serapah, benturan rantai, hingga siulan liar menggema dari tiap sudut sel. Para tahanan, kriminal ras asing dan anggota sekte terlarang terus melontarkan ejekan saat melihat sosok Sucing melintas. Di sel khusus, Yan bahkan masih melampiaskan amarahnya, mengutuk dinding batu dengan suara serak. Mereka merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Keberadaan mereka memang tinggal menunggu giliran di meja keputusaan. Di antara kegaduhan itu, seorang kultivator berkepala kambing dari fraksi Night Dove berdiri paling depan di balik jeruji besi. Dengan tatapan buas, ia meludah ke lantai, secara terbuka menantang dan mengejek pemuda yang lewat di depannya. Sucing berhenti. Tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan mutlak. Ia melirik singkat ke arah sang tahanan berkepala kambing,
lalu menunjuknya tanpa bersuara. Pintu sel dibuka. Tahanan itu ditarik keluar dan diikat rapat pada pilar batu di dalam ruang terisolasi. Ia tidak datang untuk berdebat, tidak pula untuk melampiaskan dendam. Ia datang untuk menyempurnakan sebuah senjata. Dari balik jubahnya, pemuda itu mengeluarkan botol berisi bubuk obat racikannya, menaburkannya ke udara sebelum melepaskan koloni Black Beetles. Serangga-serangga itu merayap masuk ke dalam tubuh korban melalui luka luar yang disiapkan. Ia duduk di atas kursi kayu, mengamati tiap detik perubahan reaksi tersebut dengan ketelitian yang dingin. Ketika racun mulai bekerja dan tahanan berkepala kambing itu meronta tak berdaya, pisau bedah di tangan Suking bergerak tanpa ragu. Ia membedah jaringan kulit dan organ korban, meneliti sirkulasi darah, mengamati bagaimana serangga itu bereaksi terhadap resistensi spiritual korban, lalu mencatat tiap detail variabelnya di atas kertas. Jeritan histeris pecah dari dalam ruangan kedap suara itu, sebelum akhirnya mendadak padam. Sampel pertama tewas. Tanpa membuang waktu, tahanan berikutnya ditarik masuk. Seorang merman bersisik biru. Eksperimen diulang, bedah diulang, catatan ditambah. Siklus berdarah itu berlanjut dari jam ke jam. 3 hari berlalu dalam kesibukan yang membeku. Jeritan dari dalam sel terisolasi berulang kali terdengar merayap keluar, lalu mati perlahan. Tahanan demi tahanan terus tumbang, hingga akhirnya seluruh stok terpidana mati yang tersedia di Celestial Bureau habis tak bersisa. Tanpa ragu, pemuda itu memerintahkan agar Earth Bureau mulai mengirimkan pasokan terpidana mati milik mereka ke bawah tanah ini. Seiring hari-hari berlalu, cerita tentang eksperimen Suking mulai menyebar dari mulut ke mulut para petugas. Mereka tidak pernah melihat pemuda itu melampiaskan amarah atau menikmati penderitaan para tahanan. Justru ketenangan Suking saat mengamati, membedah, lalu kembali mencatat hasil eksperimen itulah yang perlahan membuat mereka bergidik. Di mata para petugas Celestial Bureau, sosok pemuda ini kini terasa jauh lebih menyeramkan daripada para algojo yang biasa mereka lihat setiap hari. Perlahan tapi pasti, atmosfer di penjara bawah tanah berubah total. Siulan liar lenyap. Sumpah serapah padam. Bahkan, Yan-Yan tidak lagi berani mengeluarkan suara dari dalam selnya. Saat bayangan Suking kembali melintas di lorong, para tahanan yang paling buas sekalipun kini merayap mundur, bersembunyi di balik sudut sel yang paling gelap dalam keheningan yang mencekam. Sayangnya, di tengah tumpukan sampel tubuh yang membusuk, pemuda itu menemui titik jenuh. Black Beetles yang dipadukan dengan formula tanaman obat memang membunuh, tapi prosesnya terlalu lambat dan terlalu mudah terdeteksi. Sampai akhirnya, sebuah ide gelap terlintas di kepalanya. Ia mengeluarkan botol racun lain dari simpanannya, zombie poison. Racun mayat yang sangat korosif dan mematikan. Dengan penuh kehati-hatian, Suching mencampurkan formula racun mayat ini ke dalam sarang serangga eksperimennya. Hasilnya instan dan mengerikan. Black Beetles yang menyerap racun zombie mengalami mutasi mendadak. Sifat buas mereka melonjak drastis. Begitu dilepaskan ke dalam tubuh sampel baru, serangga-serangga ini bergerak seperti gelombang kegelapan yang menyapu bersih jaringan daging, pembuluh darah, hingga melumat habis esensi organ korbannya dari dalam hanya dalam hitungan menit. Mata pemuda itu sempat berbinar mengatap wadah kaca di tangannya. Efektivitasnya meningkat berlipat ganda. Tapi tatapannya kembali mendingin. Ia menggeleng pelan. Ini masih belum cukup. Racun ini memang buas, tapi efeknya terlalu mencolok. Bagi seorang pakar tingkat tinggi, tanda-tanda kerusakan seperti ini masih bisa diantisipasi. Yang ia cari adalah racun yang sanggup merayap diam-diam, bekerja secara tersembunyi tanpa memicu alarm pertahanan internal korban. Riset ini masih butuh penyempurnaan lebih lanjut. Di sisi lain, saat riset racunnya belum mencapai batas ideal, proses dingin yang ia lakukan di bawah tanah justru melahirkan dampak psikologis yang luar biasa pada sosok lain. Di sel khusus yang dibatasi dinding tipis, Yan-Yan menyaksikan seluruh proses itu dari celah jeruji. Gadis yang dulu datang membawa nama besar East Nether Isle, cucu dari penguasa East Nether Isle yang selalu memandang rendah orang lain dengan keangkuhan setinggi langit, kini dipaksa menyaksikan bagaimana Suching membedah tubuh demi tubuh tanpa mengedipkan mata. Bagi Yan-Yan, ini adalah penghancuran jiwa secara brutal. Gengsi dan keangkuhannya luluh tak berbekas. Yang tersisa di dalam kepalanya hanyalah satu bayangan mengerikan. Bagaimana jika berikutnya adalah giliran dirinya yang terikat di atas pilar batu itu? Saat langkah kaki pemuda itu selesai membereskan peralatannya dan berjalan mendekati selnya, tubuh Yan-Yan gemetar hebat.
Deretan 20 Dharma Cycles di tubuhnya bergemerincing keras menghantam lantai batu. Napasnya tersengal dalam kepanikan murni. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya berguna, bahwa dirinya tidak pantas dijadikan bahan eksperimen berikutnya. Dengan jemari yang gemetar hebat, Yan Yan mendadak menggigit jarinya sendiri. Menggigitnya dengan sangat keras hingga kulitnya robek dan darah segar menyembur keluar. Sambil merayap di atas lantai batu yang dingin, perempuan itu menyodorkan jarinya yang berdarah melewati celah bawah jeruji besi, menyerahkan darahnya sendiri ke hadapan pemuda di depannya. Matanya yang dulu penuh keangkuhan kini redup total, memantulkan ketakutan dan kepatuhan murni. Dengan suara serak, patah-patah, dan gemetar hebat, sang putri bangsawan itu berbisik, Kakak Sucing, apa ada yang bisa kubantu?" Sucing tidak menjawab kata-kata Yan Yan. Ia hanya menatap jari berdarah perempuan itu selama beberapa detik dengan mata dingin yang tak tertebak, lalu berbalik pergi meninggalkan penjara bawah tanah Celestial Bureau. Di benaknya, ia mengabaikan rasa takut Yan Yan. Hanya ada satu persoalan riset yang menggantung. Black Beetle bermutasi itu memang makin ganas, tetapi masih belum menjadi racun yang benar-benar ia inginkan. Masih ada dua arah pengembangan yang harus ia pilih nanti. Langkah kakinya yang tenang membelah koridor yang kini bungkam. Tidak ada lagi siulan liar, tidak ada lagi caci maki. Seluruh penjara terkurung dalam keheningan yang dipenuhi rasa takut. Ia kembali ke Dharma Skiff-nya tepat saat fajar membiaskan cahaya redup di atas permukaan laut Seven Blood Ice. Bau amis darah dan aroma racun yang melekat di jubahnya perlahan tersapu angin pagi yang dingin. Di dalam kabin, pemuda itu mulai membereskan koleksi artefak dan magical devices pampasan perang, bersiap untuk keluar meninggalkan kapal. Namun, ketenangan pagi itu mendadak buyar. Dari arah dermaga, terdengar bunyi langkah kaki. Sucing menoleh ke arah pintu kabin. Di sana, berdiri si kapten. Pria yang biasanya selalu datang membawa lelucon konyol, bertingkah gila, atau mengunyah apel sambil tertawa lebar, kini berdiri kaku di tepi dermaga. Pakaian jubahnya agak kusut, matanya merah, dan wajahnya tak menyisakan sedikit pun raut humor. Pria itu melompat naik ke atas dek. Ia tidak mengomeli asap racun, tidak pula menagih hasil eksperimen. Ia hanya berdiri diam di depan Sucing. Kapten membuka mulutnya, hendak mengutarakan sesuatu, namun bibirnya kembali terkatup erat. Untuk pertama kalinya, pria yang biasanya tak pernah kehabisan kata itu, justru kehilangan kalimat yang tepat. Tangannya terangkat dari balik jubah, gemetar pelan. Di telapak tangannya, terbaring sebuah gulungan giok berwarna merah darah. Red Jade Slip. Kapten menatap mata Sucing cukup lama. Wajahnya dipenuhi rasa berat yang amat sangat, seolah giok kecil di tangannya itu berbobot ribuan ton. Pria itu menunda cukup lama, membiarkan gerimis kecil yang mulai turun membasahi kayu dek di antara mereka. "Kinger, ada pesan dari Pig Lord." Ia tidak memberi sepatah kata pun lagi. Tidak ada nasihat, tidak ada dialog panjang. Hanya tangan gemetarnya yang menyerahkan giok merah darah itu ke hadapan Sucing. Sucing menerima giok tersebut. Ia menyuntikkan spiritual sense-nya ke dalam. Tidak ada laporan panjang, tidak ada rincian taktik. Di dalam kegelapan pikirannya, hanya ada satu baris kalimat pendek dari Pig Lord. "Sahabatku, Grandmaster Bai, dibunuh hari ini di Violet Lands." Seketika, dunia di sekitar Sucing runtuh dalam keheningan. Suara rintik hujan, deburan ombak laut, hingga hembusan angin pagi, warna-warna di depannya mengabur. Sosok yang hampir tidak pernah kehilangan keseimbangan itu mendadak terhuyung mundur satu langkah. Tubuh pemuda itu kaku membeku di atas dek. Wajahnya yang biasa tenang perlahan memucat, kehilangan seluruh warna kehidupan. Jemarinya yang mencengkeram giok merah menegang begitu keras, hingga buku-buku jarinya memutih tajam, nyaris meremukan batu itu menjadi debu. Pembuluh darah di leher dan tangannya membentang menonjol. Dada pemuda itu naik turun tak beraturan, sesak, seolah udara di sekitarnya mendadak berubah menjadi racun yang meremukan paru-parunya. Sucing perlahan memejamkan mata. Di balik kegelapan itu, memori-memori lama mendadak berputar kencang, memanggil kembali potongan-potongan suara yang sangat ia kenal. "Bocah, kau yang jawab. Mulai sekarang, kau akan belajar di dalam kelas. Ingat ini, dunia adalah persinggahan bagi seluruh makhluk. Selama kita belum mati, kita pasti akan bertemu lagi."
Bayangan kemah tanaman obat di zona kumuh itu seolah hancur berguguran menjadi abu di dalam ingatannya. Dalam hidupnya yang penuh darah dan pengkhianatan, hanya sedikit orang yang benar-benar memberinya kebaikan tanpa pamrih. Grandmaster Bai adalah salah satunya. Guru pertamanya yang telah dibunuh secara keji di tanah asing. Kapten tidak bersuara. Pria yang biasanya penuh lelucon itu hanya menundukkan kepala dalam-dalam. Hanya keheningan berdarah yang membebani mereka berdua. Suking tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Namun, tubuhnya bergetar pelan. Tatapannya perlahan terbuka, menatap kosong ke arah laut lepas yang diselimuti kabut dan gerimis dingin. Dengan suara yang sangat pelan, hampir tenggelam oleh hembusan angin laut, pemuda itu berbisik parau. Selama kita belum mati, kita akan bertemu lagi. Dan cerita pun bersambung.